Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada sahabat pimpinan cabang Fatayat Lampung Timur yang kami hormati, Ketua Fordaf Lampung Timur yang kami hormati, keluarga besar Nahdlatul Ulama, sahabat-sahabat Fatayat dan kaum muslimin dimanapun berada yang sangat kami hormati, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan nikmat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan lagi dalam kajian Fordaf, Forum Daiyah Fatayat Lampung Timur, yang dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang fikih wanita. Di dalam fikih wanita ini membahas tentang beberapa hukum syariat yang berkaitan langsung dengan seorang wanita, seperti halnya haid, nifas, istihadah, wiladah, yang mana hal-hal tersebut wajib diketahui dan wajib dipelajari oleh orang wanita. Jadi disimpulkan, ini kesimpulannya ya, hukum mempelajari ilmu haid itu ada dua. Yang pertama, fardhu ain bagi wanita baligh. Artinya, tiap-tiap wanita yang sudah baligh ini wajib untuk belajar tentang haid, nifas, istihadah, dan wiladah, karena hal tersebut berkaitan dengan sah dan tidaknya, batal dan tidaknya ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Sedangkan sebagai suami atau wali, ini juga wajib memberikan pelajaran kepada istrinya, kepada anak-anaknya tentang hukum-hukum haid, nifas, istihadah, dan lain-lain tersebut ya. Jika mana ayah atau suami tersebut tidak mampu atau tidak punya waktu untuk memberikan pelajaran tentang hal-hal tersebut, maka juga wajib mencarikan seorang guru guna untuk memberikan pelajaran kepada anak-anaknya atau kepada istrinya. Sedangkan hukum yang kedua adalah fardu kifayah bagi laki-laki. Nah, karena haid, nifas, istihadah ini tidak bersentuhan langsung, tidak dialami langsung oleh laki-laki, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu hanya segolongan saja. Jika satu sudah ada yang mempelajari tentang haid, maka yang lain itu sudah gugur. Di sini kita sebagai wanita, ini di sisi lain kita juga sebagai figur orang tua, yang mana orang tua juga wajib memberikan pelajaran tentang haid, nifas tersebut kepada anak-anak kita, agar ketika mereka dewasa nanti mereka sudah bisa menghukumi darah-darah yang mereka keluarkan. Selain itu, kita sebagai orang tua juga wajib memerintahkan sholat ketika anak kita berumur 7 tahun, dan ketika berumur 10 tahun belum melaksanakan sholat juga kita diperintahkan untuk memukulnya. Kita juga sebagai orang tua diperintahkan untuk memberikan pengertian tentang hal-hal yang wajib mereka laksanakan, yang wajib mereka tinggalkan, yang wajib mereka jauhi. Karena ketika sudah balik nanti, apapun yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan akan menjadi tanggung jawab mereka sendiri, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi sejak dini kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi membicarakan tentang baligh, kita juga harus mengenali tentang tanda-tanda baligh. Sebelum kita membahas tentang haid, saya rasa kita juga penting membicarakan tentang baligh, karena antara haid dan baligh ini saling berkaitan. Jadi kita ke tanda-tanda baligh dulu ya. Tanda-tanda baligh itu dalam fikihnya ada 4. Yang pertama, ketika genap berumur 15 tahun hijriah bagi laki-laki atau perempuan. Jika anak kita sudah berumur 15 tahun hijriah, jadi tidak memakai masehi, memakai bulan Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ketika sudah berumur 15 tahun dalam penanggal hijriah tersebut, misalnya lahirnya tanggal 1 Muharram, maka 15 tahun pada pas 1 Muharram dia baligh. Yang kedua, tanda baligh ada keluar sperma ketika berumur
9 tahun Hijriah bagi laki-laki atau perempuan. Meskipun dia belum berumur 15 tahun, tapi dia pada umur 9 tahun sudah mengeluarkan sperma, maka dia dihukumi balik. Yang ketiga, haid. Ketika anak perempuan kita haid, maka otomatis dia juga sudah dihukumi balik. Kapan batas usia minimal haid? Nanti kita bahas di belakang. Yang keempat adalah hamil dan melahirkan. Karena di dalam hamil dan melahirkan ini sebelumnya pasti ada proses keluar sperma, maka hamil dan melahirkan juga menjadi tanda balik. Nah, jadi ketika anak-anak kita sudah mengalami salah satu 4 tanda tersebut, maka anak kita sudah balik. Ketika dia sudah beragama Islam, berakal sampurna dan balik, maka sudah bukan anak-anak lagi, melainkan dia sudah menjadi orang mukallaf. Apapun yang menjadi kewajiban orang muslim dia wajib melaksanakannya, dan apapun larangannya harus mereka jauhi. Nah, di sini kita karena temanya adalah fikih kewanitaan, maka kita membahas tanda-tanda balik yang khusus dialami oleh seorang wanita. Adalah nomor 3, haid. Haid ini adalah darah yang keluar dari alat kelamin wanita tidak karena sakit dan tidak karena melahirkan. Dia keluarnya secara alami, metu sakara PDW, tidak karena apapun. Dan kapan dihukumi haid? Ketika yang mengeluarkan ini adalah wanita yang berusia minimal 9 tahun Hijriah kurang 16 hari kurang sedikit. Jika yang mengeluarkan adalah wanita yang belum berumur 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, maka di sini belum dihukumi haid. Karena batas usia minimal haid 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Bagaimana jika yang mengeluarkan darah ini adalah seorang wanita yang berumur 9 tahun kurang 30 hari atau kurang 35 hari, keluar misalnya selama 5 hari, jelas belum dinamakan haid karena belum pada usia batas minimal haid. Tapi jika darah tersebut keluar yang sebagian pada usia minimal haid, sebagian keluar dari usia minimal haid, hukumnya pun diperinci. Seperti contoh di bawah ini. Ketika anak kita berumur 8 tahun, 11 bulan, 10 hari. 8 tahun, 11 bulan, 10 hari. Berarti umur 9 tahunnya kurang 20 hari. Dia mengeluarkan darah selama 10 hari. Maka hukumnya juga diperinci. 4 hari lebih sedikit ini dihukumi istihadah karena yang 4 hari ini berada di luar usia masa minimal haid. Yang 6 hari kurang sedikit ini dihukumi istihadah, dihukumi haid. Yang 4 hari lebih sedikit dihukumi istihadah karena keluar dari usia minimal haid. Yang 6 hari kurang sedikit dihukumi haid karena sudah masuk pada usia minimal haid. Ya, contoh lain misalnya, ketika anak kita berumur 8 tahun, 11 bulan, 5 hari. Berarti 11 tahun, 8 tahun, 11 bulan, 5 hari. Umur 9 tahunnya kurang 25 hari. Misalnya dia mengeluarkan darah selama 15 hari. Maka di sini 15 hari ini hukumnya 9 hari lebih sedikit dihukum istihadah karena di luar usia minimal haid, dan 6 hari kurang sedikit dihukumi haid karena sudah masuk pada usia minimal haid. Ya, hukumnya diperinci seperti itu. Ketika contohnya seperti ini misalnya, dia berumur 8 tahun, 11 bulan, 14 hari lebih sedikit mengeluarkan darah. Berarti umurnya berapa ini? Berarti kan dia 9 tahunnya kurang 16 hari kurang sedikit. Berumur 8 tahun, 11 bulan, 14 hari lebih sedikit mengeluarkan darah misalnya selama 6 hari. Nah, maka 6 hari ini semuanya haid. Karena posisi dia pas waktu mengeluarkan darah umurnya adalah 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Pas masuk pada usia minimal haid. Berarti darah yang dikeluarkan hukumnya adalah darah haid.
ketika dia mengeluarkan darahnya pas umur 9 tahun misalnya, otomatis darah yang dikeluarkan adalah darah haid. Karena yang 9 tahun kurang 16 hari saja sudah dihukumi haid, apalagi yang sudah genap berumur 9 tahun. Maka ketika anak berumur 9 tahun genap mengeluarkan darah, otomatis darah yang dikeluarkan adalah haid, dengan syarat memenuhi ketentuan darah haid yang lainnya. Karena selain batas usia minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, masih ada ketentuan-ketentuan darah haid yang lain. Akan kita bahas sekarang atau kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk ketentuan darah haid ini, selain batas usia minimal haid, masih banyak lagi, seperti harus ada 24 jam, tidak lebih 15 hari 15 malam. Jika haidnya bukan haid pertama, harus setelah suci 15 hari 15 malam. Nah, itu adalah gambaran dari ketentuan-ketentuan haid yang mana kayaknya tidak bisa kita bahas pada saat ini. Mungkin pada lain waktu kita akan melanjutkan pembahasan tentang ketentuan-ketentuan darah haid selain usia minimal haid. Jadi untuk kesempatan ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk semuanya kami mohon terima kasih, dan hanya ini yang kami sampaikan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.